Salam jumpa lagi bersama saya Baby G. Kali ini kita akan memberikan sebuah pengenalan tentang fotografi untuk kita menempatkan sebuah objek-objek dalam bingkai potret, ya, dalam bingkai potret. Cerita tentang penempatan objek dalam bingkai potret, bro. Jadi penempatan bingkai dalam objek itu secara umum orang cuman menggunakan fill the frame. Fill the frame itu penempatan feeling aja, bro. Feeling aja menurut dia tepat. Oke, ya. Jadi selain daripada itu dia ada yang namanya third of the part. Jadi third of the part itu dia 2/3 dari halaman bingkai, ya. Halaman bingkai, ya. Ini 2/3 itu ada di sini, ini, ya. Itu di posisinya dia tepat di 1/4 kotak di tangan itu, oke, bro. Selanjutnya dia ada landing line. Landing line itu dia garis, bro. Nah, jadi seperti ini garisnya, garis itu, ya. Garis, ya. Oke, garis. Oke. Selanjutnya ada diagonal. Diagonal itu seperti yang ini nih, bro. Nah, ya, ini garis diagonal, ya, bro. Nah, oke, diagonal. Oke, paham ya, bro? Itu diagonal namanya. Kemudian framing. Nah, framing itu seperti ini, bro. Nah, ini ada satu framing, ini dua, ya. Ini tiga framing. Jadi dia nanti ada penempatan yang objek-objek yang tersedia di sana. Kalau ini kan masih kosong, dia kita bisa lihat. Next, selanjutnya itu ada yang namanya figure to the ground. Nah, figure to the ground itu seperti ini, bro. Nah, ketika kita melihat ada sekian banyak yang di sini, ya, kita anggap aja ini fill the ground, ini antara ini tiang-tiang ini, bro. Jadi kita ambil satu yang menjadi objek utamanya, yaitu seperti ini. Nah, yang ini atau yang ini, tapi lebih umum dia penempatannya di sini atau di sini. Jadi kita mau memilih yang mana itu tergantung dari jenis kamera yang kita punya untuk bisa memfokuskan objek kita yang mana, ya, apakah yang ini atau yang ini, ya. Ada dua. Oke, itu ada yang lain, serah kamu ya, bro. Selanjutnya itu ada fill the frame. Nah, yang tadi saya bilang fill the frame itu orang kebanyakan biasa aja menempatin, misalkan posisinya seperti ini, ya. Terus dia udah pas, dan print aja langsung gitu. Nah, kan tapi dia tidak semuanya itu menjadi sebuah foto yang menarik kalau kita tidak mengikuti daripada katakanlah aturan atau penempatan yang memang sudah dipahami oleh para pakar-pakar fotografer yang sudah lebih dulu. Mereka menganalisa dan meneliti tentang bagaimana baiknya sebuah foto yang dihasilkan dan penempatannya dalam sebuah bingkai. Oke, bro. Selanjutnya, bro, dia ada center domain eyes. Nah, center domain eyes itu seperti ini, bro. Nah, ini posisinya di tengah, bro. Jadi pilih salah satu, bro, yang ini atau yang ini. Nah, kalau yang ini, bro, dia posisinya pas di tengah nih, bro. Nah, antara framing kita ini posisinya nih, bro. Oke. Nah, ini namanya posisinya center domain eyes. Oke, bro. Selanjutnya repetition. Nah, ini dia, bro. Repetition itu pengulangan objek seperti ini. Terus sampai ke ujung sana, bro. Oke. Dapat ya, bro, ya? Itu namanya repetition. Jadi objeknya tuh seperti ini. Nah, ya, penjelasan ini repetition namanya. Oke. Selanjutnya simetris. Nah, yang terakhir adalah simetris. Jadi kalau simetris itu lo bisa lihat nih, nah, dari sini ini garis. Nah, nampaknya garisnya, bro, simetris. Nah, itu ada simetris. Nah, ini juga ada simetris, ya. Ini simetris.
simetris penempatan daripada berdirinya objek-objek yang mungkin menjadi pilihan kita, bro. Oke, ini untuk arsitekturnya ya tuh. Nah, ini juga untuk bagian daripada desain arsitekturnya, simetrisnya ya. Oke, nah jadi itu aja bro yang bisa saya bagi-bagi untuk kalian di kesempatan hari ini. Jangan lupa di subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada yang kurang tepat dalam penyampaian saya, jangan lupa di komen di bawah itu. Oke, thank you very much. Salam jumpa lagi bersama saya BBG Photographer di channel BBG Photographer.